Jadi ini akal-akalan untuk menguasai apa? Menguasai lautan untuk menjadi daratan. Upaya-upaya sistematis pengambilan lahan laut. Itu bisakah kita lebih optimistis bahwa ini tidak hanya akan berhenti sampai pagarnya dibongkar kemudian case close, atau mungkin hanya dalam tanda kutip figuran-figuran saja nanti yang dihukum? Bisakah sampai betul-betul menyentuh aktor utamanya, Bang Gufron? Lebih percaya tidak kali ini bisa? Saya tidak yakin. Dari Bang Gufron juga akan melapor ke KPK? Melaporkan aguan. Tidak mungkin ini terjadi tanpa adanya suap, begitu menurut Bang Gufron? Betul, iya pasti. Karena untuk proyek-proyek yang besar itu pasti melibatkan oknum-oknum pejabat. Kalau cerita-cerita di lapangan tuh, oh ini di-backingi oknum dari kepolisian, ini cerita-cerita ya. Oh ini di-backingi oknum kejaksaan, oh ini di-backingi oleh oknum TNI. Gitu. Nah rekomendasi itu artinya apa? Seluruh pimpinan Ombudsman akan menentukan itu, dan rekomendasi itu disampaikan siapa? Ke atasan, ya paling nanti ke presiden. Nah presiden apakah melaksanakan atau tidak? Ya sudah. Kalaupun tidak dilaksanakan berarti ya di situ pelayanan publiknya buruk. Udah selesai. Halo teman-teman, ketemu lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Masih bersama saya Zilvia Iskandar, dan kali ini Si Paling Kontroversi akan ngomongin satu isu yang benar-benar kontroversial. Belum sebulan nih tahun 2025, tapi sudah bikin gaduh satu negeri. Yang paling repotin sampai TNI Angkatan Laut harus turun tangan bongkar-bongkarin pagar-pagar bambu di Laut Tangerang sana. Tapi yang belum kebongkar siapa? Pemiliknya. Nah, untuk itu kita akan bahas bersama dengan dua narasumber yang pastinya punya peran penting untuk membongkar siapa sebetulnya yang berperan dalam skenario pagar laut ini ya. Ada anggota Ombudsman Republik Indonesia Pak YK Hendra Fatika. Pak YK, terima kasih sudah hadir di Si Paling Kontroversi. Sama-sama. Berikutnya ada Ketua Riset dan Advokasi LBHAP PP Muhammadiyah, Bang Gufroni. Apa kabar Bang Gufron? Baik, alhamdulillah. Masih baik ya sejauh ini ya? Baik masih ya. Masih. Tadi kan cerita udah banyak diancam ya. Saya ceritain dulu nih backgroundnya biar pendengar pada tahu. Karena Bang Gufron ini kan Jumat minggu lalu itu sudah melapor ya ke Barreskrim Polri. Iya. Melapor ada 7 nama yang dilaporkan. Betul. Mereka ini diduga terlibat dalam pemasangan pagar laut misterius yang ada di Laut Tangerang. Iya. Oke. 7 nama ini nanti ya kita bahas satu persatu. Tapi betul ya Bang, setelah ngelaporin ini atau bahkan mungkin sebelumnya sudah jadi abang diancam? Kan sebetulnya saya yang melakukan advokasi soal isu-isu yang terjadi di Tangerang itu kan sudah sejak tahun-tahun yang lalu ya. Jadi, misalnya dulu saya menangani beberapa kasus ya yang berkaitan dengan PIK 2 di mana ada klien kami yang harus mengalami dikriminalisasi dan sudah divonis. Jadi dalam perjalanannya memang ya tentu kami harus mendapatkan ya mungkin intimidasi, termasuk godaan-godaan itu. Godaan apa tuh Bang? Ya mungkin dalam bentuk uang. Oh ya? Udah ada yang mau bayar? Oh belum, tapi kan saya tidak mau untuk membuka itu. Aha. Jadi saya menutup diri untuk tidak ada orang menyerahkan sesuatu pada saya. Tapi sudah sempat ditawarin? Secara implisit iya. Ini untuk apa? Tutup mulut di kasusnya pagar laut Tangerang ya, ini? Tutup mulut itu artinya sebelum itu saya sudah mengalami itu tahun 2023. Okay. Pasca saya mengisi di podcast Novel Baswedan yang bahas soal reklamasi Tangerang. Ya karena saya menutup diri, beberapa nomor saya blokir. Pada akhirnya saya disomasi. Oke, termasuk yang baru-baru ini? Yang baru-baru ini ya saya sudah ada upaya yang mengarah ke sana sih. Oke, aku dengar Bang Gufron kan bilang kayak gini, baru sekarang sepertinya berani menyebutkan nama-nama itu. Ya. Nama-nama yang diduga terlibat ya Bang, ya, dalam pemasangan pagar laut ini. Kenapa Abang sampai bilang baru berani sekarang untuk menyebut nama-nama itu? Memangnya kondisi apa yang berbeda sekarang dibandingkan dulu Bang? Jadi sebelum dijadikan PSN itu proyek strategis nasional. Sebelum PIK 2 dijadikan proyek strategis nasional, itu situasinya buat kami ya itu mencekam. Mencekamnya gimana? Karena di daerah pesisir Tangerang itu sering berkeliaran preman-preman, ormas-ormas yang mengintimidasi masyarakat.
Ada beberapa kasus misalnya sawah-sawah yang dianggap ini masuk plotting, itu ditancapkan pelang-pelang. Oleh? Ya oleh kelompok-kelompok ormas-ormas ini. Nah, ketika kemudian pelangnya dicabut oleh pemilik lahan, artinya yang punya tanah, yang punya sawah, ya beberapa diantaranya harus dilaporkan ke polisian. Kemudian ada teman-teman saya aktivis, ya termasuk juga LSM, ketika dia mengkritik katakanlah Agung Sedayu, itu biasanya segera dipanggil Oleh? polisian. Apalagi kalau menyebut-nyebut nama Aguan, itu pasti langsung bisa ditangkap. Situasinya memang buat kami, termasuk masyarakat yang terdampak itu tidak ada keberanian untuk mengungkap semua ini. Kenapa sekarang jadi berani? Peralihan kepemimpinan. Kepemimpinan maksudnya? Ya, Pusat? dari Jokowi ke Prabowo. Bedanya apa memangnya? Karena dari kepemimpinan Presiden Jokowi itu semuanya dikendalikan. Oleh? Iya, oleh oligarki. Polisian sudah dikendalikan, preman, ormas, semuanya. Jadi kalau ada orang yang mau mempertanyakan, menggugat soal PIK 2, ya pilihannya 2. Kalau dia kalau tidak menjadi bagian dari Aguan, maka tentu dia akan mengalami kriminalisasi. Bahkan beberapa diantaranya sudah dipenjara. Dan ini sebetulnya Abang bicara begini karena melihat, mengalami sendiri, atau asumsi, analisa soal oligarki, karena ini sudah perubahan kepemimpinan, makanya sekarang menjadi lebih berani untuk mengungkap, untuk menyebut nama. Itu dari asumsi atau memang ada buktinya, Bang? Awalnya adalah dari pengakuan teman-teman yang diaktivis, pengamat. Ketika dia ngomong Agung Sedayu Group, dia ngomong soal Aguan, dia harus bolak-balik ke Polda. Walaupun hanya saksi statusnya, tapi kan melelahkan secara psikologis. Dan yang kedua, saya ngalami sendiri. Bayangkan saya hanya ngomong PIK 2 saja di podcast, itu saya harus mendapatkan intimidasi. Apa tuh? Ya datang orang yang tidak saya kenal, ada telepon yang aneh, bahkan terakhir ya saya disomasi oleh seseorang yang mengaku sebagai pengacara. Sebelum kita lebih jauh ya, Pak Eka, saya kasih kesempatan dulu juga untuk ngomong. Ombudsman ini salah satu lembaga negara yang berperan, Pak, melakukan investigasi juga. Bisa kami tahu, Pak, update yang terbaru dari investigasi yang dilakukan Ombudsman itu apakah sudah mengarah sampai ke nama-nama spesifik siapa yang paling bertanggung jawab dari pemasangan pagar bambu ini, Pak? Update terbarunya, investigasinya mau berakhir, mau selesai. Nah, nanti kita tunggu aja apa saja yang bisa disampaikan, karena kalau sudah seperti itu Ombudsman tidak boleh dulu menyampaikan sebelum memang investigasinya tuntas gitu. Tapi outputnya apa, Pak, dari investigasi? Apakah sampai nama? Kalau yang jelas namanya investigasi itu outputnya tindakan korektif. Tindakan korektif. Nah, dan tindakan korektif itu kepada siapa? Kepada aparatur penyelenggara negara yang melaksanakan pelayanan publik yang berhubungan dengan kasus ini. Nah, bisa DKP, bisa ATR BPN, atau kantor pertanahan ya, karena kan investigasinya ini dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten. Jadi institusi yang nanti yang akan menjadi terlapor ataupun yang akan nanti diduga untuk mendapatkan penyematan maladministrasi adalah institusi-institusi di Provinsi Banten. Jadi bisa DKP, bisa kantor pertanahan. Dan itu kan 2 kasus, bukan hanya pagar laut saja, tetapi juga ada kasus pengurugan perairan tambak gitu kan, yang secara ugal-ugalan. Jadi kalau seperti itu bisa dinas balai sungai gitu ya, BBWS, dan itu konstruksinya sedang kami bangun dan dalam waktu dekat nanti kami akan sampaikan. Kapan persisnya, Pak? Sebenarnya targetnya itu besok. Targetnya besok, cuma sampai per sore ini saya belum dapat update lagi. Besok tuh pas podcast ini tayang nih, Pak. Pas itu. Katakanlah ini sudah besok, Pak. Sudah hari Jumat ini, Pak. Yang jelas begini ya, kalau dari Ombudsman itu kan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, dan di situ itu khusus di pagar laut pelayanan publiknya apa?
lalainya dalam melakukan fungsi pengawasan sehingga akses nelayan melaut terganggu. Nah, konstruksinya itu. Kalau di kasus pengurugan itu juga sama. Lalainya pengawasan mengakibatkan perairan tambak itu akhirnya petambak tidak bisa berbudidaya. Nah, kalau kita lihat misalnya berdasarkan keterangan dinas terkait ya, termasuk juga KKP, institusi terkait pada tanggal 15 Januari pada saat kami melakukan kunjungan sama-sama. Yang jelas sudah diketahui bahwa di situ bukan PSN. Nah, Bukan mengapa? proyek strategis nasional ya, Mengapa yang ini 30,16 km Yes. itu Pak. Mengapa ini penting? Karena pembiaran dalam tanda kutip 30 km dan masyarakat pun enggan melaporkan awalnya karena selalu ditakut-takuti ini PSN, jangan ganggu-gugat, kurang lebih lah begitu. Yang menakut-nakuti siapa Pak? Yang memasang pagar. Yang memasang pagar? Ya, yang memasang pagar. Yang Jadi- mana adalah menurut masyarakat adalah siapa itu yang memasang Nah, pagar? yang memasang pagarnya siapa? Yang melaporkan kepada ombudsman selalu menyebut terduga gitu ya. Ada hubungannya dengan PIK 2, Agung Sedayu. Nama-nama itu seringkali disebutkan oleh masyarakat. Nah, tinggalkan pertanyaannya begini, apakah ombudsman mau membuktikan sampai ke sana? Nah, kita satu-satu dulu. Iya. Yang satu yang jelas satu bukan PSN. Yang kedua, kalau itu penanaman pagar penancapan pagar itu sebagai pemanfaatan laut, maka tidak ada AMDAL-nya. Yang ketiga tidak ada izinnya. Karena kalaupun mau melakukan pemanfaatan ruang laut itu harus ada izin KKPRL, KKPRL kalau tidak salah. KKPRL, Nah, KKPRL. kesesuaian kegiatan Betul. pemanfaatan ruang laut Laut. dari KKP. Nah, berarti tidak ada izinnya. Artinya ini ilegal. Nah, kalau ilegal berarti pidana. Nah, kalau pidana, undang-undangnya ombudsman tidak boleh masuk. Ombudsman tidak boleh masuk kepada isu-isu yang memang ranahnya pidana. Nah, terus dari apa yang bisa dilakukan ombudsman? Yang bisa dilakukan ombudsman adalah mencatat dan menganalisa keterangan-keterangan masyarakat yang berpotensi pidana itu untuk nanti ditindaklanjuti oleh APH. Nah, itu mungkin tindakan korektifnya nanti akan muncul. Salah satunya Oke. bocorannya gitu ya. Walaupun kan ini pingin bocorannya. Kemungkinan ya, karena itu semua nanti kami secara independen itu tergantung pada asisten-asisten pemeriksa ombudsman yang sudah teruji lah gitu ya. Tapi kemungkinan mudah-mudahan tidak meleset ya. Jadi kumpulan informasi ombudsman ini dari lapangan, dari masyarakat itu Akan nantinya disampaikan akan kepada disampaikan ke APH. Dan kepada kementerian terkait. Aparat penegak hukum dan kementerian ditindaklanjuti. terkait. Oke. Nah, yang kedua tentunya terkait dengan lemahnya pengawasan, ombudsman akan menyampaikan bahwa ini adalah sarana pembelajaran. Wake up call-nya jalan dong mulai dari sekarang, karena kalau misalnya mengeluhkan bahwa dana untuk pengawasan itu minim, Ya. rasanya naif sekali ya. Menteri karena KKP mengatakan itu Pak tadi di Komisi 4 DPR sudah gamblang mengatakan mengakui kelemahan di sarana dan prasarana untuk patroli. Ya. Memang kurang katanya Pak. Ya, sebetulnya dengan teknologi informasi yang sekarang luar biasa marak ini, pengawasan itu harus lebih harus lebih inklusif lagi gitu ya. Jadi tidak hanya menggunakan metode-metode pengawasan yang konvensional. Artinya kalau kita misalnya buka medsos saja, mau dengerin aja laporan, mau dengerin aduan saja, itu sebetulnya cukup gitu ya untuk membantu pemerintahan bekerja dengan baik. Karena aduan sudah ada sejak bulan Agustus Aduan 2024 sudah ya ada. Pak. Laporan dari DKP juga bulan Oktober sudah ada. Laporan dari intelijen pun saya yakin juga sudah ada. Nggak mungkin nggak ada laporan. Berarti Pak yang sebetulnya melakukan pembiaran, lalai dalam pengawasan itu DKP Dinas Kelautan Perikanan yang di Provinsi Banten atau pusat sebetulnya yang paling bertanggung jawab? KKP pusat. Pengawasan 12 mil di laut itu ranahnya DKP provinsi pengawasan. Nah, kalau terkait izin adanya di pusat. Nah, kami sedang lihat apakah ini yang lalai itu nanti DKP-nya atau KKP-nya. Nah, dalam rangka pengawasan bisa saja DKP mengatakan tugas kami melaporkan.
kan bisa saja. Sudah melihat, sudah patroli sama-sama dengan berbagai APH juga sama, Polair juga diajak segala macam, tinggal dilaporkan. Nah nanti kita lihat apakah proses pelaporan yang dari DKP ini sampai sebegitu lamanya itu adalah merupakan unsur kesengajaan atau bukan. Nah ini yang sedang Yang jelas Ombudsman mengetahui bahwa memang betul DKP Banten itu sudah melakukan pengecekan di lapangan, sudah fisik sejak Oktober itu ya Sejak Pak, Oktober. 2024, dan sudah membuat laporan ke KKP pusat. Ya. Jadi kita pengen tahu missing link-nya di mana? Apakah laporan ini dihiraukan atau dalam tanda kutip dibiarkan? Atau mungkin KKP perlu waktu lama untuk menimbang-nimbang bagaimana memutuskan kasus ini gitu ya. Kalau menurut Pak Eka kelamaan nggak Pak? Emang kelamaan menimbangnya atau gimana? Kalau menurut saya sebetulnya kelamaan ya, karena begini, kalau kita lihat misalnya ingin mencari tahu persoalan ini gampang sekali. Di masyarakat sumber informasi itu sangat banyak, asal mau digali aja. Ombudsman pertama kali turun menggali ini kapan Pak? Laporannya dari sejak November, cuma kan kami kumpulkan informasi dulu, dilihat dulu dianalisa sedemikian rupa. Nah setelah itu baru 5 Desember saya turun di sana. Itu laporan masyarakat ya Pak, November itu? Betul, jadi dan waktu 5 Desember itu kondisi sebetulnya di sana masih mencekam. Oh benar dong kata Bang Gufron. Iya, jadi kami kesana mencekamnya pun, gimana Pak? Ya kalau yang saya tangkap itu masyarakat itu berhati-hati sekali untuk berbicara. Bahkan untuk ketemu dengan ombudsman pun harus ngumpet-ngumpet lah gitu, tidak dalam yang terbuka. Jadi harus janjian dulu gitu ya. Apa memang yang mereka khawatirkan Pak? Intimidasi. Memang sudah terjadi? Ya, sudah terjadi. Jadi didatangi. Orang-orang yang berbicara kepada ombudsman itu didatangi oleh orang-orang tertentu gitu ya. Didatangi kemudian disuruh apa memangnya? Ditanya ngomong apa, terus disuruh klarifikasi. Akhirnya pada tanggal 15 Januari ketika kami kedua kalinya datang ke sana, harapannya ketemu mereka, bubar semua. Nggak mau nemuin. Gitu ya. Hal seperti ini wajar karena memang di kita ini banyak sekali ketika ada masyarakat melapor bukannya dilindungi bahkan jadi objek. Di ombudsman seringkali hal seperti itu. Ada pelaku usaha lapor bukannya dibelain, bahkan justru jadi pesakitan. Nah, sehingga bagi ombudsman tidak penting lagi siapa yang melaporkan. Karena ketika kami sudah mengumpulkan informasi, apalagi kami sudah memutuskan untuk melakukan investigasi, maka prosedural atau beban berjalan harus terus dilakukan. Oke. Sampai tuntas. Ya, kita masuk ke lebih jauh. Soal pembongkaran sudah dilakukan, Bang Gufron, Pak Eka, memang belum selesai, tapi sekarang semakin jelas puzzle-puzzlenya. Kita sudah mendengarkan pernyataan dari Menteri ATR, Kepala BPN yang mengatakan bahwa total kan ada 280 sertifikat. 263-nya adalah SHGB, kemudian 17-nya adalah SHM. Dan semuanya itu mau dicabut karena ternyata ada cacat prosedur. Ya. Kalau Bang Gufron sendiri menilainya itu cacat prosedur karena lalai administrasi saja atau memang ada permainan juga di dalam? Kami menduga bahwa itu ada permainan. Ya, permainan kotor yang melibatkan oknum-oknum pemerintahan. Dari mulai desa sampai dengan kabupaten termasuk juga oknum-oknum BPN. Sebelum terungkap itu kami juga sudah menduga bahwa ini kan arahnya memang untuk reklamasi. Dan sebelum itu terjadi itu sudah ada kapling-kapling atau kami sebut jual beli laut. Dengan cara apa? Modusnya adalah dengan cara menggunakan nama-nama figuran sebelum HGB atas nama PT. Oke. Jadi itu atas nama warga-warga. Betul yang disampaikan oleh Muanas. Iya. Mengatakan Dia bahwa dia beli, boleh beli dari warga. Beli dari warga. Warga-warganya siapa? Itu figuran. Dan orang-orang mereka juga. Termasuk 7 nama itu, salah satunya itu. Kalau kita cek misalnya sertifikat hak milik
yang berapa itu tadi 10 ya? 17 SHM. Itu ada yang adalah nama yang juga kita adukan ke Mabes Polri. Yang mana tuh, Bang? Nomor 2. Nomor 2, saya harus baca nih nomor 2 siapa? Ya, Encun alias Gozali. Ya, Gozali itu kita sudah tahu banget nih ya. Dia itu selalu menggugat orang ke pengadilan. Jadi dia selalu mengklaim bahwa tanah punya Gozali, punya Encun. Dan itu banyak. Jadi kami juga menduga bahwa yang di laut pun atas nama Gozali salah satunya. Yang perseorangan tapi? Perseorangan. Bagian dari mereka juga. Makanya selain Gozali ada lagi yang lain. Termasuk yang dihadapi oleh klien kami. Itu juga pelapornya adalah figuran. Namanya Idris. Itu abang laporkan juga sekarang? Juru klien kami dulu dilaporkan karena dianggap menggunakan keterangan palsu dalam suatu akte otentik. Padahal klien kami nyata-nyata punya SHM. Dikalahkan oleh girik yang gak jelas 3 model. Ketika kami tanya sama pelapor di ruang sidang, dia juga nggak tahu yang girik yang mana. Jadi maksudnya gini ya Bang, ini kasus yang berbeda yang Abang sebutkan tadi ya. Tapi maksudnya praktik-praktik seperti ini tuh sering terjadi ya? Polanya begitu, baik di daratan maupun di lautan. Jadi menggunakan girik lama. Girik lama dia ngambil dari desa, girik lama kan ini kan melibatkan kepala desa, oknum kepala desa. Di itu diganti itu nanti nama-namanya segala macam, tangganya dibuat mundur, makanya tahun 1982. Padahal itu dia mulai beroperasi tahun 2020. Dia cari materai tahun 80-an. Prosesnya 1 tahun tuh 2020. Itu yang kami dapat dari informasi yang dapat kita dari masyarakat. Intinya dari Bang Gufron dari menduga bahwa memang ada praktik orang-orang dari ATR BPN yang ada di Banten, wilayah sudah Banten. Sudah pasti. Jadi kalau mau kita bicara, kita lihat bongkar semua, bukan semata-mata cacat prosedur, ya. Ini semuanya sudah di setting sedemikian rupa. Jadi seolah-olah ini surat sah gitu loh, ya kan, bahwa bayar pajak lah, boleh beli dari warga lah. Dulunya daratan katanya. Kemudian nggak jadi bisa. lautan. Jadi yang kami dapat dari warga, kalaupun ada abrasi itu paling hanya 30 meter, tidak sampai 1 kilo sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Jaki, mantan bupati, di salah satu podcast. Jadi ini akal-akalan untuk menguasai menguasai lautan untuk menjadi daratan. Makanya dulu tahun 2023 saya udah teriak, ini nanti akan arahnya reklamasi. Dan sekarang sudah terungkap semuanya. Tapi nggak cukup sampai hanya untuk yang 180. Akan ada 500 HGB yang lain yang belum terungkap. Masih sebanyak itu, Bang? Banyak. Termasuk yang sudah jadi daratan. Yang PIK 2, dari PIK 1 ke PIK 2 itu kan dia juga ngambil tuh. Dari tambak-tambak langsung menuju ke lautan. Kita harus bongkar itu semuanya, audit semua data-datanya, surat-suratnya benar nggak? Jangan-jangan sama dengan yang ditemukan kemarin di Kohod. Penasehat hukumnya dari Agung Sedayu ya, Muanas tadi mengatakan gini, ada dari 30,16 km pagar itu kan tersebar di 16 desa dan 6 kecamatan. Yang mereka akui ada SHGB Agung Sedayu itu cuma 2 di desa Kohod. Karena itu yang terungkap sekarang. Tapi mereka bilang gini, mereka mengakui ada sertifikatnya, tapi kata Muanas mereka tidak bangun pagar laut itu, Bang. Ini memang proyeknya terpisah. Ya, HGB, pagar bambu, kan begitu. Nah, cuma persoalannya memang di sisi pembuktiannya. Apakah ada aliran uang dari Agung Sedayu Group? Mungkin agak susah membongkarnya. Karena bisa jadi ini melalui beberapa orang. Gitu. Kan saya bilang bahwa pada saat kita menyampaikan pengaduan, ini kan ada 3 nama yang terlibat secara luar biasa ini. Yang menyediakan bambu-bambu, yang menyediakan pekerja semuanya kan ada Mandur Mehmet. Itu Abang laporkan? Iya. Oke. Kemudian yang memfasilitasinya semuanya Encun. Yang mendanainya Ali Hanafi.
Soal bahwa ini uangnya dari aguan atau PIK 2, memang itu perlu pembuktian lebih lanjut. Tapi abang ketika melaporkan itu sudah disertai ada bukti-bukti awal? Kita ke Mabes itu bukan laporan, pengaduan. Dan itu sumbernya kan dari apa yang beredar di sosial media hari ini. Ini kan sudah sangat gamblang, sangat terbuka. Jadi nggak bisa lagi ditutupi, atau misalnya negara nggak tahu siapa pelakunya. Itu terang benderang, karena memang itu juga semua terlibat. Dan saya tahu bahwa ada pagar bambu itu sejak tahun 2024 Juli, Pak. Juli, ya. Saya datang keliling. Saya tadinya bukan maksud mau lihat pagar bambu, karena di kepala saya nggak ada pagar bambu. Tujuannya adalah kita naik perahu nelayan, mau deket tuh, mau lihat proyeknya pengembang PSN PIK 2 kayak gimana. Ternyata nggak bisa, karena sudah dipagar itu. Dari daratan ke sini bisa 2 kilo, bisa 1 kilo. Jadi kita ngelihat bulldozer, truk tanah itu dari kejauhan, nggak bisa kita mendekat. Jauh sekali. Akhirnya kita kebuang di Sungai Cisada nih, baru ada buka. Jadi baru kita bisa keluar. Itu masih pendek ya? Itu masih pendek, 7 atau 8 kilo. Oh. Nah itu dia, kami juga lihat itu video dari warga ya, ditunjukkan tanggalnya 5 Juli kalau tidak salah, 5 Juli 2024. Berarti kan Pak Eka sudah cukup lama. Cukup lama. Jadi ketika kemarin Menteri KKP bilang bahwa akan memberikan waktu 20 hari dicari tahu ya, bahkan sebelum TNI Angkatan Laut itu membongkar pertama kali yang tanggal 18 Januari hari Sabtu, kan sempat protes Bapak Menterinya karena belum koordinasi dan katanya masih menunggu mungkin ada yang mengaku begitu kan. Dan memang ada yang ngaku-ngaku Pak, yang namanya Sandi JPR ya, jaringan Rakyat Pantura, JRP, Jaringan Rakyat Pantura yang Sandi itu. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari sequence waktunya Pak, selama itu apakah memang jelas ada pembiaran di situ yang disengaja, Pak? Ini sudah masuk nanti materi investigasi. Jadi saya belum bisa jawab ini sekarang ya. Bersabar dulu. Gitu, karena bersabar dulu ya. Nah, jadi itu hanya patut diuji. Apakah kan tadi saya sampaikan yang harus dilihat itu dari laporan DKP dari Oktober sampai sekarang, apakah itu dilakukan oleh secara sengaja atau tidak. Cuma faktanya begini. Waktu saya 5 Desember ke sana itu, pagar itu sangat rapat dan kaplingannya itu jelas banget. Saya pikir dari kejauhan itu cuma bambu aja, satu. Jadi ketika nelayan berbicara begini-begini, saya nggak masuk akal, ini maksudnya apa gitu ya. Satu gitu. Ternyata begitu setelah didekati, di balik bambu ini ada lagi pagar lagi, dan itu kapling. Nah, pada tanggal 15 Januari kami ke sana mengundang kementerian dan instansi terkait, itu sudah seperti ada yang bongkar. Oh. Jadi akses nelayan sudah diberikan akses lah gitu ya. Sudah diberikan akses dan kapling-kapling menjadi tidak serapat di tanggal 5 Desember. Nah, berarti kan sebetulnya mereka tahu ada ombudsman datang, termasuk juga tanah yang sudah diuruk awalnya dibongkar lagi. Gitu kan, dibongkar lagi. Alasannya dibongkarnya mirip swadaya lagi, katanya ini kesadaran karena banjir di sebelah sana gitu kan. Nah, artinya bahwa sebetulnya pelaku di sana itu bisa dengan mudah teridentifikasi. Nah, jadi kalaupun ini terlalu lama, mungkin kalau saya melihatnya itu sudah tidak penting lagi karena sekarang sudah dibongkar. Yang harus penting ini dilihat lagi adalah pengusutannya. Ya, ini harus diusut tuntas karena ini adalah upaya-upaya sistematis pengambilan lahan laut ya, pengambilan laut ya. Misalnya tadi dikatakan HGB. Apakah kehadiran HGB ini potensi maladministrasinya ada? Tinggi sekali. Karena kalau misalnya katakanlah girik itu memang ada gitu ya, giriknya tidak dipalsukan, maka pemberian HGB tidak hanya serta-merta berdasarkan girik yang ada, kan itu harus diukur ulang. Iya Pak, katakanlah awam Pak ya. Nah. Oke, girik itu kan bukti
pembayaran pajak. Iya. Bisa digunakan, tapi Kan harus diverifikasi. harus diverifikasi. Harus diukur ulang. Iya. Nah, saya tuh belum. Apalagi sudah lama banget giringnya Apalagi kan. sudah lama banget. Harusnya kan ada pengecekan langsung itu tahun Pengecekan. 2023 katanya Ya, punya diajukan siapa, kan. segala macam. 2022. Betul. Dan saya belum tahu ya metode pengukuran di laut tanah itu seperti apa gitu ya. Metodenya gitu. Saya belum kebayang, kalau di darat saya kebayang gitu. Kalau di laut gimana gitu cara ngukurnya itu. Gitu kan, sehingga akhirnya muncul sertifikat HGB Iya, gitu kan. iya. Terobosan yang apa ya? Agak kurang masuk akal gitu. Jadi ya dugaan maladministrasi memang kuat di Ya, situ ya nah, Pak ya. Ombudsman ini kan strategi masuk di sini itu satu, membuka akses dulu. Biarkan nelayan bisa melaut lagi. Yang kedua, petambak bisa berbudidaya lagi. Nah, berikutnya kami apakah nanti kami akan mempertimbangkan untuk mengusut terkait dengan tadi pelanggaran prosedur dalam HGB, pelanggaran prosedur misalnya dalam rencana pengajuan 1.500 Hektar. 1.500 hektar, ya, yang di kawasan Mauk dan sekitar. Iya. Di Itu sekitar siapa Pak yang sekitarnya. mau mengajukan rencananya 1.500 hektar? Ada masyarakat ngomongnya sih. Mengklaimnya masyarakat. Masyarakat sana. Nah, tapi apakah betul demikian? Nah, saya juga nggak tahu. Karena gini, proses pengajuan itu kalau sempat misalnya ditindaklanjuti oleh pemerintah, instansi terkait, maka ini timbul tanda tanya. Harusnya juga sebelum itu dilanjutkan, ya instansi terkait harus cek betul legal standing yang mengasuhkan ini siapa. Jangan sampai ternyata yang mengusulkan ini ketika cek namanya dia nggak tahu, loh kok nama saya ada di situ. Nah kan itu yang harus kehati-hatian artinya. Apa modus pencatutan nama untuk dijadikan Ya tadi kalau bahasanya dokumen Pak Gufron gitu? itu figuran gitu figuran? kan. Ya, Nah, ya. jadi ini adalah sebuah yang upaya yang sangat sistematis, dan ini melibatkan bukan 1-2 hektar gitu, luasan yang sangat luas, dan muncullah baru sekarang ternyata bukan hanya di Tangerang, di Bekasi muncul, Di mana-mana Pak. Surabaya, Iya. Jawa Timur muncul, Sulawesi. Aduh, nah artinya ini tadi lonceng bagi KKP ataupun APH, yuk kita serius. Yang lalu oke, ada masalah segera kita benahi saja gitu ya. Cuci-cuci lah dari sekarang ya. Ini bisa jadi momentum untuk bersih-bersih Pak ya. Bersih-bersih. Untuk bersih-bersih momentum. Apalagi Pak Presiden kan sudah mengatakan kan Tidak ini ada kan perlakuan diuji. khusus, Betul. kata Pak Presiden. Dan nanti kan masyarakat nunggu, bener nggak sih pernyataan tuh? Jangan sampai nanti pernyataan Presiden nanti disebutnya omon-omon. Gitu kan. Pak YK, sebelum kita bicara ke depan harus bagaimana Tapi ya, saya Pak? serius loh dengan omongan Presiden, dan saya percaya Bapak Presiden serius. Harus serius Pak. Saya percaya. Pembuktian ini. Betul. Dan Iya kita kan? harus tunggu. Iya kan? Pak Eka, kami di media itu sempat agak bingung ketika misalnya begini, Menteri bilang bahwa kita kasih waktu terakhir bahkan sebelum akhirnya 20 hari. dibongkar Rabu 22 Januari mau dikasih lagi 2 kali 24 jam. Kalau tidak ada yang ngaku juga kita bongkar. Kenapa harus menunggu sampai ada yang mengaku ya Pak? Maksudnya kita punya semua sarana dan prasarana untuk bahkan maling sembunyi di mana saja tuh bisa kita tangkap gitu kan. Iya. Yang seperti ini masa susah sampai kita harus menunggu ada yang mengaku. Nah dari situ saja Pak, dari pernyataan itu aja, ini bagi ombudsman itu meresahkan tidak Pak? Tidak masuk akal gak? Gregetan aja. Gregetan aja gitu. Ya mungkin KKP memiliki standar dan prosedur yang belum kami pahami, tapi kalau dilihat dari eskalasinya, kasus ini mulai bukan sehari 2 hari, bahkan sejak Idul Fitri katanya sudah mulai ada. Nah sebetulnya dalam kondisi seperti ini, satu hal yang harus dilakukan oleh instansi penyelenggara pelayanan publik, bertindak cepat. Nah, kalau lama-lama akhirnya menjadi perguncingan masyarakat, menurunkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Kan ini resiko yang harus diemban oleh pemerintah gitu. Soal trust tadi Pak ya. Presiden sudah bilang tidak ada perlakuan khusus, usut sampai tuntas secara hukum. Tapi biasanya Bang Gufron kalau sudah menyangkut nama-nama besar, korporasi, konglomerasi, raksasa bukan lagi besar. Raksasa.
yang kata Bang Gufron tadi menyebutkan namanya saja itu dulu takut sekali begitu ya. Sekarang apakah kita bisa lebih optimistis? Sudah ada pernyataan presiden seperti itu. Bisakah kita lebih optimistis bahwa ini tidak hanya akan berhenti sampai pagarnya dibongkar kemudian case close, atau mungkin hanya dalam tanda kutip figuran-figuran saja nanti yang dihukum? Bisakah sampai betul-betul menyentuh aktor utamanya, Bang Gufron? Lebih percaya tidak kali ini bisa? Saya tidak yakin. Masih tidak yakin juga? Ya, karena lihat pengalaman-pengalaman yang lalu, ketika antara kekuasaan ya, penguasa dan pengusaha itu nggak bisa dilepaskan. Dimana dalam 5-6 tahun yang lalu ini kan negara sebenarnya sudah kadung dikuasai oleh oligarki. Nah, persoalannya Prabowo mau nggak melepaskan pengaruh-pengaruh oligarki itu. Ternyata memang tidak mudah. Tapi memang Pak Prabowo sudah berusaha itu. Tapi memang kekuatan oligarki, kekuatan Jokowi ini masih kuat sekali. Tinggal pertarungannya seberapa besar dorongan publik untuk Pak Prabowo supaya tidak lagi di bawah bayang-bayang oligarki peninggalan Jokowi. Itu sih sebetulnya. Penguasa dan pengusaha itu cuma beda ya. Ya. Tapi seringkali itu tergantung mau jadi teman atau mau jadi lawan ya. Ya. Dan Pak Prabowo saya yakin sepertinya berusaha untuk mencari teman yang bisa diajak kerjasama. Kalau dalam pagar laut ini, menurut Anda Pak Prabowo akan konsisten dengan sikapnya? Akan konsisten. Oke. Tapi tidak sekedar masalah pagar bambu, saya bilang. Dari awal saya sudah bilang, jangan kita terlalu fokus kepada pagar bambu karena pagar bambu adalah bagian kecil dari upaya yang sistematis TSM ya, saya bilang, untuk mencaplok lautan untuk kepentingan oligarki yang raksasa ini katanya. Yang katanya ya. Saya tetap akhirnya pada kesimpulan bahwa ya mereka manusia biasa. Yang makan tidak lebih dari 3 kali. Ada usianya, sebentar lagi juga kita akan meninggal, mati, selesai. Jadi apa yang harus kita takutkan, Mbak? Aguan manusia biasa buat saya. Jadi maksudnya apakah Bang Gufron sedang mengirimkan pesan untuk aparat penegak hukum kita? Nggak usah takut. Ngapain? Saya yakin dia juga sedang tenang, sedang tidak nyaman tidur. Sudah gelisah, mereka juga sama. Dan saat ini mereka sedang terpojok. Jadi momentum Pak Prabowo untuk segera ambil alih, bereskan semua kerumetan yang dilakukan oleh peninggalan Jokowi. Pak Yeka. Yes. Makin Bang Gufron bicara kita makin ngeri nih. tapi si paling pemberani. Tapi kan sebetulnya ada semangat bahwa hukum tidak boleh pandang bulu. Intinya kan seperti itu Pak Yeka ya. Kemarin saya bicara juga dengan nelayan. Nelayan yang ikut membongkar Pak. Nelayannya bilang kayak begini. Kami yang kerepotan, yang dibuat susah, kami juga yang harus ngebongkar. Harusnya mereka ini yang bongkar. Betul. Gitu kan Pak. Ya. Negara sudah kandung harus mengeluarkan tenaga, biaya untuk membongkar. TNI Angkatan Laut sampai nurunin rampur amfibi itu kan. Terus mungkin ada rasa takut, tapi yang berbuat itu sekarang mereka melihat kita capek-capek ngebongkar, mungkin ketawa-ketawa juga ini. Jadi mereka itu harus diapakan Pak seharusnya ya, supaya tidak hanya pidana. Oke, pidana kita berharap memang dipidana, tapi untuk ganti rugi persoalan pembongkaran ini sajalah saya lihat komen-komen netizen juga pada bilang mereka yang harusnya bayar, mereka yang harusnya bongkar. Bisakah dituntut sampai itu dulu Pak sebelum kita bicara pidananya? Ya sepakat, karena juga saya yakin anggaran yang digunakan Angkatan Laut untuk membongkar pun kan itu pasti bersumber dari APBN ya. Jadi itu harus dipertanggungjawabkan mengapa ada APBN digunakan untuk sesuatu yang sebetulnya tidak direncanakan gitu ya. Jadi pengusutan ini penting, dan itu silahkan aparat penegak hukum untuk mengusutnya secara tuntas dan gamblang. Seperti tadi keinginan Pak Gufron, tidak perlu ada yang ditakuti lagi gitu ya. Nah, tinggal sekarang
ya kita menanti saja keseriusan dari baik itu KKP, kata kepolisian, bahkan sekarang sudah ada juga yang melapor kepada KPK, monggo. Tapi yang saya khawatirkan adalah begini, di Indonesia ini begitu nanti isunya menjadi tidak terfokus, diberitakan akhirnya tiap hari bosen masyarakat, akhirnya turun lagi. Apakah nanti ini pun juga begitu gitu kan? Nah, saya berharap justru pemerintah bergerak cepat karena misalnya begini, contoh kan saya juga belum tahu ya, KKP ini selama ini meriksa kalau cuma untuk mendatangkan jaringan pantura tuh, Iya. kan lucu ya. Kalau cuma mau meriksanya, Jaringan rakyat pantura. ya mestinya kan kalau untuk hal-hal yang sifatnya urgent seperti di ombudsman, seperti contoh ya, ombudsman gerak ya semua instansi diajak. Ya kalaupun mau melakukan penyelidikan gitu ya, mau mengusut, ya sudah panggil kepala desanya, panggil yang nama-nama ini dicapai, kan ada tuh. Itu atau paling tidak misalnya dicekal dulu gitu ya, takutnya bepergian nanti kan, kayak Harun Masiku misalnya gitu kan, cekal dulu gitu kan. Nah kan gampang itu. Jadi kalau misalnya negara kesulitan untuk menghadirkan hal-hal seperti ini kan lucu juga gitu. Nah jadi kalau menurut saya dalam kondisi seperti ini, mari kita berpacu dengan waktu, tunjukkan integritas, konsistensi dan komitmen APH ini untuk betul-betul menegakkan hukum dan menegakkan keadilan. Masyarakat menanti itu. Iya, Pak Eka tadi menyebutkan kepolisian. Tapi kepolisian itu juga salah satu pihak yang sebetulnya ikut ditunjuk, Pak. Cukup bertanggung jawab juga, karena kan ada masyarakat nelayan yang cerita begini. Kan tidak mungkin Mbak, mereka bambu segitu ratusan ribu bambu dibawa, tidak mungkin dengan mobil kecil, truknya itu kelihatan, melintas itu jalan kelihatan. Ya. Petugas pasti lihat dong, nggak mungkin mereka bisa masuk kalau tidak ada izin, kayak semacam itulah Pak. Jadi diduga ada pembiaran juga dari tingkat kepolisian yang terkecil di daerah tersebut. Betul. Sementara mereka sekarang jeruk makan jeruk gak tuh Pak? Harus Betul. mereka juga yang mengusut ini. Betul, bahkan dari keterangan masyarakat juga yang waktu diskusi dengan saya ini mengatakan bahwa itu dikawal juga gitu ya, Iya. ada backingnya gitu ya. Iya. Tetapi kan itu saya menganggapnya masih dalam bahasa rumor lah, artinya keterangan masyarakat yang perlu diuji, dan bagi saya, bagi ombudsman hal seperti itu akan diminorkan dan kami akan pegang teguh tupoksinya mereka. Nah, karena ombudsman tugasnya pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, salah satunya adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan tupoksi mereka. Jadi yang ombudsman tuntut ya jalankan tupoksi mereka sebagai penegak hukum dalam mengusut kasus ini gitu. Dan lagi-lagi Pak, biasanya kalau sudah bergantung, sudah objek, kita bicara soal korporasi besar, kita tahulah ada istilah hukum itu kan tajamnya ke bawah Pak. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Ini kan atas banget ini yang mau disasar begitu kan, yang banyak diduga berperan. Jadi ya kita menantikan ya apakah aparat penegak hukum kita bisa menunjukkan taringnya kali ini, dan bukan hanya kepolisian tapi juga KPK. Dari Bang Gufron juga akan melapor ke KPK? Rencananya kalau tidak ada halangan besok Hari Jumat ya? ya, bersama beberapa mantan pimpinan KPK Oke, apa yang mau dilaporkan? melaporkan aguan. Langsung nama satu orang. Dan tentu oknum-oknum pejabat pemerintah, karena ini kan undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Ada suap, ada praktek-praktek gratifikasi, penyalahgunaan jabatan dan wewenang ya terkait dengan proyek yang terjadi di Tangerang. Ke KPK karena tidak mungkin ini terjadi tanpa adanya suap, begitu menurut Bang Gufron? Betul, iya pasti. Karena untuk proyek-proyek yang besar itu pasti melibatkan oknum-oknum pejabat. Dan itu pasti ada aliran-aliran uang. Dan kami sudah sebut nama itu. Salah satunya adalah mantan Bupati Tangerang yang kami yakini, kita duga terlibat dalam praktek-praktek kotor itu. Memuluskan proyek PIK 2 termasuk juga PSN PIK 2. Mantan Bupati Tangerang, Ahmad Zaki. Ahmad Zaki Iskandar. Yang bikin video itu. Yang bikin video bukan? Iya, yang di podcastnya Novel Baswedan kemarin saya udah ungkapkan itu semua. Karena pada saat
Awal-awal dulu tahun 2014-2015 itu sebetulnya sudah ada prakondisi untuk penggusuran lahan untuk PIK 2. Tapi namanya bukan Pantai Indah Kapuk ya. Pantai Indah Kosambi. Makanya Jaki dulu pernah diperiksa KPK, ditanya apakah ada hubungan PIK 1 dan PIK 2. Jaki jawab tidak ada hubungannya karena ini adalah Pantai Indah Kosambi. Dan sekarang terungkap bahwa PIK 2 bagian dari PIK 1. Dan namanya bukan Kosambi ya? Bukan, ganti. Bahkan kalau kita masuk ke PIK 2, tidak ada itu selamat datang Kabupaten Tangerang. Nggak ada, langsung selamat datang PIK 2. Jakarta New City. Jakarta New City. Nggak ada itu, Dadap, Kosambi, nggak ada, hilang namanya. Jadi akan ada nama-nama besar yang dilaporkan ya? Ya, tapi kalau tidak ada halangan, kita masih koordinasi sampai malam ini. Kenapa? Ada potensi halangan? Seharusnya hari ini. Seharusnya hari Kamis? Iya, seharusnya hari ini. Makanya saya tanya, gimana bang? Jadi nggak? Ya ini, gini, ini. Jadi ada alasan-alasan teknis. Tapi mudah-mudahan alasan teknis, bukan non-teknis ya. Bukan karena angin laut jadi masuk angin ya? Iya. Kalau saya bilang, udah kita bikin surat dulu 1 lembar, namanya surat pengaduan. Toh nanti kalau yang kurang-kurang lengkap kita usulkan berkas-berkas yang lain. Kita masukkan aja dulu. Ke Dumas minimal, pengaduan masyarakat. Oke. Ini sepertinya akan panjang episodenya, tapi betul kata Pak Eka, semangat untuk menuntaskannya harus dijaga ya. Jangan hanya biasanya gini kan sangat bergantung pada viralnya ini berapa lama. Iya, ya itu. Medianya mengawalnya berapa lama. Betul. Gitu kan. Jadi memang harus endurance-nya harus tinggi, harus betul-betul sampai dibongkar aktor intelektualnya. Dan terakhir nih Pak Eka dan juga Bang Gufron, ini bisa jadi momentum untuk bersih-bersih kalau ada keinginan Pak. Jangan hanya karena ada kasus untuk menutupi yang lain-lain makanya bersih-bersih gitu kan. Ombudsman bagaimana mengawal lembaga-lembaga ini sebelum terjadi bahkan pencegahannya untuk jangan sampai yang model seperti ini, modus-modus praktik-praktik bersama dengan pengusaha akhirnya keluar perizinannya itu terjadi di lembaga-lembaga lainnya Pak. Ya, selalu kan kita bilang kalau ada seperti itu oknum gitu ya. Tapi kita tidak pernah melihat bahwa ini adalah persoalan sistem. Makanya Ombudsman ketika melakukan investigasi, karena Ombudsman itu adalah lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik ya, bukan pengawas pelayanan publik tapi penyelenggaraan pelayanan publik. Di situ ada kata penyelenggaraan berarti tata kelola. Ya, ada tata kelola berarti sistem. Otomatis nanti tindakan-tindakan korektif yang kami sampaikan itu adalah perbaikan sistem. Harapannya ya agar semua yang menjadi tugas pokok dan fungsi serta kewenangan semua aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan itu ya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kalau misalnya kong kali kong seperti ini masih lumrah terjadi, ya maka ini PR berat bagi penegakan hukum gitu kan. Iya. Ya, Karena sebagus-bagusnya sistem Pak tergantung orang yang mengendalikan sistem itu Pak. Betul. Karena kalau cerita-cerita di lapangan tuh, oh ini di-backingi oknum dari kepolisian, ini cerita-cerita ya. Oh ini di-backingi oknum kejaksaan, oh ini di-backingi oleh oknum TNI. Nah, masyarakat kan akhirnya hal-hal seperti itu kan menjadi tidak baik juga bagi institusinya. Dan ya Ombudsman harus sekali lagi harus percaya bahwa penegakan hukum dapat ditegakkan, bahwa keadilan itu dapat diperoleh. Harus percaya, karena kalau tidak seperti itu, ya kita mau berlandasan kepada apa gitu kan? Karena kan tindakan korektif kita ini harus dengan dasar asumsi. Asumsinya keadilan bisa ditegakkan. Oleh karena itu kita sampaikan ini perbaikan sistemnya. Penegakan hukum bisa dijalankan. Artinya kita sampaikan nih ada potensi pelanggaran pidana, silahkan diusut. Nah kalau misalnya nanti diusutnya tidak tuntas, ya sudah itu kita serahkan pada instansi-instansi yang memang berwenang terkait itu. Ombudsman hanya akan membatasi diri sebagai ya boxnya di situ. Ya. Memang banyak masyarakat mengatakan, oh kalau kayak gitu Ombudsman buat apa tidak memiliki kemampuan untuk melakukan eksekusi? Ya sudah rubah saja undang-undangnya kan begitu. Nah undang-undangnya kan saat itu begitu. Ya sudah akhirnya kami main di situlah. Gitu Iya ranahnya masih sebatas outputnya pun rekomendasi Pak ya. Tindakan korektif. Baru nanti kalau tidak dijalankan muncul rekomendasi. Oke.
Gitu. Oke. Nah, rekomendasi itu artinya apa? Seluruh pimpinan Ombudsman akan menentukan itu dan rekomendasi itu disampaikan siapa ke atasan ya paling nanti ke presiden. Nah, presiden apakah melaksanakan atau tidak ya sudah. Kalaupun tidak dilaksanakan berarti ya di situ pelayanan publiknya buruk. Udah selesai. Oke. Gitu. Bang Gufron juga terakhir, Bang Gufron meskipun belum sepenuhnya optimis ya kalau ini betul-betul bisa dibongkar sampai ke aktor utamanya, tapi kalau dari hawa-hawa lautnya, angin lautnya, Bang Gufron, apakah kali ini bisa lebih berbeda ceritanya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya? Setidaknya praktik-praktik bisa ada sertifikat HGB di atas laut atau praktik-praktik pencaplokan laut mau dijadikan lahan reklamasi tapi secara ilegal prosedurnya itu bisa berkurang. Ya, pasti berkurang. Dan saat ini kemungkinan upaya-upaya pengajuan itu terhenti dulu. Menunggu situasi reda. Gitu ya. Diredam dulu ya. Ya, diredam dulu. Ya, jadi Tapi belum tentu kapok. belum tentu. Jadi ini posisinya 50-50 lah kira-kira gitu. Tapi tentu ya bagaimana juga dengan keadaan saat ini ya, yang dimana oligarki sudah kadung menguasai negara memang tidak mudah. Tapi sekali lagi Prabowo memang arahnya ke sana untuk supaya negara tidak terlalu dikendalikan oleh oligarki. Ya, dan itu kan sudah disampaikan hari ini kalau nggak salah. Ya, pokoknya siapapun swasta ya kan ya yang menyalahgunakan itu nanti kita cabut izinnya dan seterusnya. Apalagi kalau menyangkut hutan lindung. Kan di PIK 2 kan ada hutan lindung. Saya sudah datang ke lokasi, Mbak. Ada hutan mangrove. Masuk melalui jalur pipa, itu kan tembok kanan kiri tuh. Jauh sekali, makanya mungkin Pak Sedidu bilang jalur Gaza. Itu tembok panjang dan itu tembus nanti ada hutan mangrove. Yang menariknya adalah hutan mangrove itu tidak dikelola oleh PIK 2, Tapi oleh pemerintah daerah Provinsi Banten. Makanya berkaitan dengan hal itu kalau menurut saya ini salah satu nanti ini juga nanti yang akan dilihat oleh salah satu isu yang dilihat oleh Ombudsman itu adalah mengevaluasi PSN. Gitu. PSN ini sudah tepat nggak sih gitu kan? Karena kan ini yang jadi sumber masalahnya itu kan gara-gara ada PSN ini gitu kan genok di sana. Nah, meskipun misalnya pemerintah sudah menjelaskan oh ini PSN tuh di sini, tapi persoalannya sosialisasinya bagaimana gitu karena masyarakat tidak tahu. Begitu ini PSN ya sudah oh ya mungkin begitu gitu kan. Nah, ini yang harus dievaluasi. kenapa Pak? Seolah-olah kalau ada label ini proyek PSN seperti mendapatkan privilege, keistimewaan-keistimewaan. Ya, pastinya Tidak begitu. tersentuh hukum gitu dalam tanda kutip, Pak? Karena negara kan kalau benar-benar, tapi kan juga PSN di situ kan baru ditetapkan akhir 2024 kemarin dan itu baru pengusulan gitu, baru pengusulan. Nah, saya nggak tahu nih yang di PIK 2 itu kalau yang di daerah Kronjo itu yang jelas Kementerian Perekonomian itu kemarin waktu kunjungan bersama dan itu mereka juga menyampaikan pendapat itu memastikan itu bukan PSN dan baru pengusulan. Jadi titik-titiknya pun juga kalau katakan itu hutan hutan misalnya hutan bakau, maka kan itu harus dilepaskan dulu, baru nanti proses pembangunan gitu kan. Nah itu yang perlu dilihat. Jadi ini juga sarana bukan hanya sekedar bersih-bersih di kantor pertanahan, ini juga sebagai bagian untuk mengevaluasi PSN. Oke. Gitu. Secara keseluruhan ya. Sekalian Pak Sekalian. ya. Sekalian langsung. Dan tadi yang soal hutan mangrove yang dikelola oleh Pemda itu, Bang Gufron melihat itu potensi masalah juga itu. Potensi masalah. Di mana Karena masalahnya? PSN ini kan sebagian besar kan hutan lindung. Ya. Yang dipertanyakan mana hutan lindung yang dikelola oleh PIK 2. Ada sungai, Mbak. Sungai Tahang. Nanti kalau mau lihat itu sungai bagus banget. Tapi nelayan siapapun nggak boleh lewat sungai itu. Khusus untuk penghuni yang tinggal di permukiman elit. Bayangin loh, sungai akses publik punya negara, tapi dibuat semacam batas, kita nggak boleh masuk. Bayangin, itu sungai loh itu. Bukan sungai buatan. Bukan, sungai alami bagus itu dulu perahu bisa lewat Pak, perahu-perahu kecil. Nah yang seperti begini-begini nih yang harus. Saya kan udah lihat saya wawancara sama yang ada warung situ. Dulu pernah ada nekat nelayan ditangkap dibawa ke PIK 2. Kalau mau keluar nebus sekian juta. Oke.
Banyak ini. Apa mau saya buka semua di sini? Kan nggak mungkin. Makanya saya sudah ya mudah-mudahan ya ini bagian ikhtiar kita untuk membuka betapa bobroknya negara dikelola amburadul oleh Presiden Jokowi yang lalu. Semoga lebih baik. Pada kesempatan ini bisa membuka kotak Pandora menjadi momentum bersih-bersih. Yang penting ya memang harus niat aja ya, harus niat, harus konsisten. Dan ya bapak-bapak, kita harus tetap mengawal ini ya. Ya, saling support, saling mengingatkan. Saling support, mengawal sampai kebenaran betul-betul menemukan jalannya. Terima kasih Bang Gufron, Pak Eka. Terima kasih. Sudah. Semoga bermanfaat ya. Bermanfaat sekali pastinya ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat menjadi bahan itu pemerintah dan aparat penegak hukum untuk benar-benar membongkar tuntas sampai ke aktor-aktor intelektualnya dalam kasus pagar laut di Tangerang dan juga kasus-kasus lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast yang paling kontroversi. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Dah.